Selamat malam pemirsa, hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat dan kontroversial melalui Google Meet kali ini, yaitu boikot terhadap produk Aqua karena keterlibatannya dengan Israel. Bersama saya dan dua narasumber yang akan memberikan pandangan mereka. Di sisi pro boikot kita memiliki Alia Maulana, seorang aktivis hak asasi manusia, dan di sisi kontra boykot, kita memiliki Kuntum Aulia, seorang ahli komunikasi krisis dan manajer PR di sebuah perusahaan besar. Selamat malam, Alia dan Kuntum. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Untuk memulai diskusi kita, saya ingin mendengarkan dari Alia. Bisa dijelaskan apa alasan utama Anda mendukung boykot terhadap produk Aqua? Baik, terima kasih. Alasan utama saya mendukung boikot ini adalah karena kita harus mempertahankan solidaritas terhadap Palestina. Aqua, sebagai bagian dari perusahaan multinasional, diketahui memiliki keterkaitan bisnis dengan Israel. Dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung mendukung entitas yang terlibat dalam penindasan terhadap rakyat Palestina. Boikot ini adalah bentuk protes damai yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan ketidaksetujuan kita terhadap ketidakadilan ini. Terima kasih, Alia. Kuntum, bagaimana pandangan Anda mengenai boikot ini? Baik, terima kasih. Saya memahami kekhawatiran yang diungkapkan oleh Alia. Namun, saya melihat situasi ini dari sisi perspektif yang berbeda. Aqua adalah perusahaan yang memberikan banyak manfaat kepada konsumen lokal di Indonesia, menyediakan air bersih yang sangat dibutuhkan. Boikot terhadap mereka bisa berdampak negatif pada masyarakat yang sangat bergantung pada produk tersebut. Selain itu, hubungan bisnis internasional seringkali sangat kompleks. Boikot mungkin tidak selalu menjadi solusi yang tepat karena bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan pada banyak pihak. Alia, bagaimana Anda menanggapi pandangan bahwa boikot dapat merugikan konsumen lokal yang bergantung pada produk Aqua? Saya mengerti kekhawatiran tersebut, namun kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Ada banyak alternatif air minum yang bisa kita pilih. Boikot ini bukan hanya tentang menghentikan konsumsi Aqua, tetapi juga tentang memberikan tekanan kepada perusahaan agar mereka mempertimbangkan kembali kebijakan dan hubungan bisnis mereka. Dengan demikian, kita bisa mendorong perubahan positif melalui tindakan konsumen yang kolektif. Kuntum, menurut Anda, apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk mendorong perubahan tanpa harus melakukan boikot? Saya percaya ada cara lain yang lebih konstruktif. Misalnya, mengajak dialog terbuka dengan perusahaan untuk memahami posisi mereka dan mendorong mereka agar lebih transparan dalam kebijakan bisnisnya. Selain itu, kampanye kesadaran publik juga bisa menjadi alternatif. Dengan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, kita bisa mengarahkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih bijak tanpa harus merugikan kepentingan lokal. Menarik sekali. Kita telah mendengar pandangan dari kedua sisi. Alia, apakah Anda melihat ada potensi untuk dialog atau solusi lain selain boikot? Menurut saya, dialog memang penting, tetapi dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi seperti boikot bisa lebih efektif untuk mendorong perubahan. Perusahaan seringkali lebih responsif terhadap dampak finansial dibandingkan sekedar diskusi. Namun, saya tetap terbuka untuk solusi lain selama tujuannya adalah mendukung hak asasi manusia dan keadilan. Kuntum, bagaimana Anda melihat peran komunikasi krisis dalam situasi seperti ini? Baik, menurut saya, komunikasi krisis sangat penting. Perusahaan harus mampu menjelaskan posisi mereka dengan jelas dan transparan kepada publik. Mereka juga harus siap mendengarkan kritik dan kekhawatiran konsumen serta mencari solusi yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan.
Melalui komunikasi yang efektif, perusahaan bisa membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki citra mereka di mata publik. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh masing-masing narasumber? Mungkin dimulai dari Alia. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebagai konsumen, kita memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan. Dengan mendukung boykot, kita bisa menunjukkan solidaritas kita dengan perjuangan hak asasi manusia dan berharap bisa mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam kebijakan bisnis mereka. Terima kasih. Selanjutnya, Kuntum. Saya juga ingin menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan kita secara menyeluruh. Boykot mungkin terdengar seperti solusi yang tepat, tetapi kita juga harus memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Mari kita mencari solusi yang tidak hanya mendukung nilai-nilai kita, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini atas diskusi yang sangat informatif dan mendalam. Semoga pemirsa bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai isu ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Malam. Hmm.